Praktikum kedua ini memiliki judul Pengaruh Konsentrasi buah naga sebagai substrat terhadap fermentasi anaerob. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 432019-006. Tujuan praktikum ini diantaranya adalah untuk mengetahui cara kerja dan fermentasi anaerob, kemudian untuk mengetahui pengaruh konsentrasi buah yang berbeda terhadap kadar CO2 yang terbentuk, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi buah yang berbeda terhadap fermentasi anaerob. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, diantaranya alat yang digunakan yaitu 8 buah botol ukuran 600 ml, selang, plastisin, pisau, saringan, timbangan, sendok makan, dan sendok teh. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah buah naga, gula pasir, yeast atau fermentan, air kapur, dan irisan kunyit. Nah, berikut adalah alat dan juga bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Di antaranya alat itu ada blender, ada plastisin, saringan, gelas ukur, sendok makan, sendok teh, pisau, timbangan, ada selang juga, dan ada botol. Sementara bahannya ada buah naga, gula pasir, saringan yeast, kemudian ada air kapur, dan juga kunyit untuk sebagai indikator alami nanti untuk menguji keasaman. Metode pada praktikum acara kedua ini, yang pertama adalah buah naga sebanyak 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 75 gram yang telah ditimbang, kemudian masing-masing di blender dan diperas, kemudian disaring. Diambil bagian fitratnya, kemudian ampasnya kita buang. Fitrat ditetapkan menjadi 250 ml. Kemudian yang kedua, botol 1 diisi dengan fitrat buah dan ditambah dengan 1 sendok makan gula pasir. Sedangkan botol 2 diisi dengan air kapur. Yang ketiga, cairan yeast dibuat dengan konsentrasi yaitu 1 sendok teh yang akan dicampur dengan 10 sendok makan air matang. Kemudian pada botol 1 ditambahkan dengan cairan yeast yang telah dibuat tadi. Bersamaan dengan hal itu, dicatat waktu sebagai T0. Kemudian segera tutup botol 1 dan sambungkan dengan botol 2. Kemudian diamati perubahan terjadi. Berikut adalah hasil praktikum yang telah dilakukan, di mana pada hari ke-0, pada masing-masing konsentrasi substrat memiliki waktu terbentuknya gelembung yang berbeda. Dan pada hari ke-3, terdapat embun-embun yang terdapat di permukaan atas botol. Berikut adalah tabel hasil praktikum. Dalam hal ini terdapat beberapa parameter. Pada substrat dengan konsentrasi 10 gram, T0-nya adalah 1140, sedangkan T1-nya dan 1159, sehingga selisih waktunya sekitar 19 menit. Memiliki kekeruhan yang cukup keruh, dan keasamannya setelah diuji dengan indikator alami bersifat asam. Kemudian substrat dengan konsentrasi 25 gram memiliki waktu T0 sekitar jam 10.44, sedangkan T1-nya pada jam 11.07. Selisih terbentuknya gelembung pertama adalah 13 menit, keruh, dan bersifat asam juga. Untuk substrat dengan konsentrasi 50 gram, T0-nya jam 11.16 dan T1-nya jam 11.25 dengan selisih waktu 9 menit untuk terbentuk gelembung pertama, keruh dan bersifat asam. Pada konsentrasi 75 gram, waktu T0-nya jam 11.30 dan T1-nya 11.41, sehingga selisih waktu terbentuknya gelembung pertama ini sekitar 6 menit dan cukup keruh dan memiliki keasaman yang asam setelah diuji menggunakan indikator alami yaitu kunyit. Berikut adalah hasil keasaman dari setiap botol. Yang botol B atau botol kedua menggunakan indikator alami berupa kunyit.
pada botol 75 gram, 50 gram, 25 gram, dan 10 gram menunjukkan warna kuning yang menandakan bahwa larutan ini bersifat asam. Jika kunyit tetap mengalami warna kuning, maka menandakan bahwa dia bersifat asam. Namun, jika kunyit berubah warna menjadi merah kecoklatan, maka dia basa. Namun, dalam hal ini, larutan pada botol kedua ini berwarna kuning yang menandakan bahwa larutan ini bersifat asam. Berikut ini adalah pembahasan dari pengaruh konsentrasi substrat buah naga yang berbeda terhadap fermentasi anaerob. Dari hal ini, konsentrasi buah 75 gram memiliki waktu terbentuknya gelembung lebih cepat dari konsentrasi buah 10 gram, 25 gram, dan 50 gram, yang menandakan bahwa terdapat pengaruh konsentrasi substrat terhadap fermentasi anaerob. Konsentrasi buah 75 gram lebih banyak menghasilkan gelembung dan lebih cepat terbentuknya gelembung karena metabolisme pada karir Saccharomyces terjadi secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam melakukan metabolismenya, kamir Saccharomyces ini memerlukan kondisi yang tepat serta pemenuhan nutrisi yang cukup untuk metabolismenya. Karena ketika substrat tercukupi dalam hal ini, konsentrasi buah 75 gram, maka terbentuknya alkohol dan CO2 sebagai hasil fermentasi juga akan meningkat. Hal ini sesuai teori menurut Andini tahun 2009 bahwa jenis dan kualitas substrat mempengaruhi fermentasi. Buah-buahan, melon, dan madu harus mengandung paling sedikit 8% gula atau bahkan lebih air serta nutrien untuk pertumbuhan bakteri. Dari hal ini, maka konsentrasi buah 75 gram menyediakan medium tumbuh yang baik untuk fermentasi, sehingga hasil dari fermentasi yaitu berupa CO2 dan alkohol akan semakin banyak. Hal ini sesuai menurut Arlin pada tahun 2011 bahwa medium yang baik untuk fermentasi adalah mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan sel, mengandung nutrisi yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi sel dan tidak mengandung kontaminan serta tidak mengandung zat yang menghambat pertumbuhan sel. Selain itu, kadar substrat dari buah naga selain mempengaruhi fermentasi anaerob, juga terdapat gula yang juga mempengaruhi konsentrasi CO2 dan alkohol yang terbentuk. Di mana semakin tinggi kadar gula, maka kinerja bakteri untuk merombak gula menjadi alkohol akan semakin cepat, sehingga CO2 yang akan terbentuk semakin banyak dan cepat pula. Berikut adalah pembahasan keasaman yang terdapat pada botol B atau botol 2. Berikut adalah kesimpulan dari percobaan ini. Dari percobaan yang dilakukan, didapat kesimpulan bahwa semakin banyak substrat, maka gelembung yang terbentuk akan semakin cepat dan semakin banyak. Hal ini berkaitan dengan metabolisme kamir yang bekerja. Apabila buah digunakan sebagai media pertumbuhan kamir mencukupi nutrien yang diperlukan kamir tersebut untuk metabolisme, maka akan semakin banyak, sehingga kamir dapat melakukan metabolisme secara maksimal. Hal ini berdampak pada konsentrasi gelembung dan alkohol yang terbentuk, maka akan semakin banyak juga. Sebaliknya, jika buah atau substrat semakin sedikit, maka metabolisme kamir akan berkurang atau tidak maksimal karena nutrien untuk metabolisme itu sangat kurang, sehingga gelembung atau CO2 dan alkohol terbentuk akan semakin sedikit dan akan cepat mengalami keberhentian proses fermentasi karena beberapa kamir akan mengalami fase kematian karena kekurangan nutrisi. Berikut adalah jawaban pertanyaan.